saya ditanya pertama kah, apakah dia bilang pasal apa yang disangkakan di Polda Metro Jaya. Saya bilang pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76B, 77B, saya bilang gitu. Baru saya ngomong begitu belum selesai, langsung dia ribut, banting kacamata, sudah tuh maki-maki saya udah gak tahu lagi apa yang dimaki-maki karena kan macem-macem dia maki saya cuma diem aja. Terus dia keluar dari panggung ke tempat ada loudspeaker besar itu, terus saya lihatin dia ngoceh, saya nggak dengar. Terus saya ngomong sama rekan saya, aduh dia stres ya, mungkin karena dia jadi tersangka. Baru saya ngomong begitu, datang lagi dia lompat datang ke saya, maki-maki saya. Lu pikir gua, yang saya ingat ya, lu pikir gua tersangka narkoba atau apa, saya lupa, macem-macem dia itu. Saya liatin aja, kalau sampai dia memukul saya, ya saya bukan tahu yang bisa dipukul. Saya ini karateka. Kalau sampai memukul dekat aja ke saya akan bela diri saya. Namanya saya nggak akan menyerang karena kita seorang karateka punya jiwa menahan diri, dan itu untuk bela diri. Itu akan keluar kalau memang dia mendekati saya. Tapi saya lihat ada kelucuan, dia marah-marah itu dia nggak berani sentuh saya. Besok paginya saya mau pergi ke Bandung, itu saya lihat tersebar spesial potongan yang saya dimaki-maki. Jadi ini kan suatu penghinaan terhadap diri saya, keluarga saya, ibu saya, semua anak saya semua marah. Tapi kan kita orang intelektual, kita berdiam diri, kita melakukan upaya-upaya hukum lain ya. Ya jelas, saya sudah siap, sudah konsultasi ke Mabes Polri, dan kami akan melaporkan hari Selasa 2 perkara. Satu terhadap perempuan itu, dia menulis melecehkan semua fitnah-fitnah itu di dalam Instagram, sehingga itu tersebar kemana-mana. Dia saya laporkan kepada ITE. Segala pasal yang memberatkan saya akan masukkan. Itu satu. Karena saya dengar dia seperti melecehkan, semua laporan bilangnya nggak tembus ke bal hukum, sehingga dia bisa semau perutnya untuk menghajar orang, wartawan dimaki-maki, siapapun dia maki, dia ke bal hukum. Tapi dia lupa bahwa Allah itu Maha Kuasa. Orang yang takabur pasti kena. Amin, amin. Orang yang takabur, dia pikir orang tuh, dia itu bisa sewenang-wenang. Dia nggak tahu backingnya siapa, tapi tetap backingnya manusia. Saya backingnya Allah. Ada beberapa laporan dia sendiri bilang, dan dia ejek-ejek, laporan kamu udah 2 tahun ayam-ayam aja, emangnya bisa jerat saya? Itu kan itu satu pembicaraan dia sendiri. Ya kita akan berkesimpulan bahwa dia punya backing. Kok dia silakan lapor. Misalnya ada pemberitaan Poppy bilang, ya ibu gua mau laporin lu gitu, silakan lapor. Jadi kan dia memang tidak takut menantang, berarti ada backing. Cuman kita aja nggak tahu ya backingnya siapa. Saya nggak ngerti apakah backing siapapun, terserah. Tapi dia jelas menantang siapa yang lapor dan mengejek yang melapor dia, seolah-olah
seolah-olah lu laporin juga gak bakalan mental lu dia ke hukum. Suatu fitnah saya tetap sudah saya sampaikan langsung ke emailnya penyidik data itu, dan semuanya, dan penyidik mengatakan semuanya sesuai dengan aturan. Jadi berapapun dia ejek ya pasalnya ya sesuai aturan aja. Terserah aja dia mau ngomong apa. Kalau udah di proses hukum kan kita lihat lagi mau ngomong apa lagi dia. Saya perlu sampaikan ada 16 kasus teman saya memberi informasi yang tenggelam di Polda. Saya nanti akan sampaikan ke Bapak Kapolda, dan itu lawyer juga membuat laporan. Yang terakhir lawyer bulan Juli juga yang dianiaya sama perempuan ini yang lama prosesnya. Katanya apa benar enggaknya saya nggak tahu, tapi katanya dia tuh cepu. Saya juga nggak ngerti istilah cepu informasinya. Ternyata baru saya tahu dia informan polisi untuk bisa menangkap artis-artis temannya yang narkoba itu, sehingga dia seakan-akan jadi polisi. Kalau dilaporin semua nggak bisa, kandas, dia kebal hukum. Dan saya kalau itu benar, saya menghimbau jangan, boleh aja dia jadi informan. Kita juga bisa jadi, semuanya bisa jadi informan untuk kepentingan untuk pemberantasan kejahatan. Tetapi kalau dibikin kejahatan, suatu kriminal, yang jangan dihalang-halangi. Teman-teman saya banyak yang mengeluh, katanya benar atau enggak 16 perkara kandas di sana, lama, tahunan belum jadi kasus. Jadi saya mau cepet karena ini pembuktiannya sangat sederhana, simple. Waduh, nggak tahu, tanya orangnya langsung. Kapan dia keluar negerinya? Barcelona, Bu. Baru berangkat, Bu. Baru berangkat. Baru hari ini. Saya sih nggak tahu. Saya nggak merasa dia takut. Tiap kali nantang saya terus, silakan. Karena dia bilang silakan, ya gua laporin. Gue jangan ditantang-tantang. Apalagi mulai menghajar-hajar saya. Waduh, dikira orang diem itu orang lemah. Lah kalau saya jadi lawyer lemah, gimana klien saya lindungi? Saya itu waspada dan memperhatikan tindakan siapa yang terlibat. Bukan berarti saya lemah. Loh, saya itu udah 35 tahun jadi lawyer. Karena dia nantang terus. Kebal hukum di mana dia kebal hukum? Emang kebal sama Tuhan dia? Makanya dipisahkan antara Instagram Nikita Mirzani dan kejadian waktu di iNews TV tersebut. Saya tidak menggandeng-gandeng, tetapi ini hati nurani dari semua lawyer se-Indonesia, dari beberapa organisasi, semua merasa terpanggil untuk melawan kejahatan ini dan pelecehan ini. Ini marah-marahnya udah kayak sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, norma hukum kita. Jadi ya ini memang haknya. Saya nggak bisa menolak, enggak, saya pilih-pilih lawyernya, enggak. Ini memang saya merasa inilah gunanya kita bersatu, lawyer itu. Jadi kita bersatu dan jangan lagi ada yang coba-coba menghina lawyer, advokat. Satu, pribadinya si perempuan itu. Yang kedua, peristiwa tanggal berapa ya? 28 ya, 28 Agustus. Enggak, ini satu laporan. Ini khusus tentang cybernya aja.
Tentang kekerasannya nanti kita proses lagi. Kan itu juga tempus delicti. Ininya tentang kejadian peristiwanya berbeda. Nggak bisa kita jadiin satu. Jadi kan ini ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan perempuan itu kan bukan satu. Jadi ada beberapa tindakan yang akan kami lakukan, beberapa juga split. Perlu saya ingatkan bahwa perempuan itu melakukan tindakan kepada orang yang ngerti hukum. Jadi itu risikonya kalau dia mendapatkan beberapa kasus. Hari ini beberapa tim ya dari IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Advokat Indonesia, yang kebetulan Bu Elsa ketuanya ikut bergabung. Ada Bang Rasman Arif Nasution ya. Nah, kita masing-masing kantor ikut bergabung dan telah mendapat surat kuasa dari minggu kemarin. Hari ini kita melaporkan NM ya, sebut saja Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Nah, jadi laporan ini setelah kita berdiskusi dengan penyidik dibuat dua. Pertama, laporan terhadap Nikita Mirzani, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Nah, kemudian yang menyangkut ke persnya ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 ya, tentang penyiaran yang ancaman hukumannya pasal 57 ancaman hukumannya buat televisi yang memberitakan tontonan mencela, merendahkan, mengolok-olok itu terjadi. Yang menyebarkan pertama kali adalah akun Instagram daripada Nikita Mirzani. Kita sudah ada buktinya dan sampai sekarang, sampai detik ini pun masih tetap menyerang-nyerang Pak Ibu Elsa, disebutkan Elsa Sarip jadi Elsa Sarap, kemudian menantang segala macam, mempermalukan. Bukti-bukti itulah yang kita ajukan dan kita serahkan kepada penyidik untuk dalam waktu singkatnya bisa memproses bahkan menangkap Nikita Mirzani. Saya dibilang bau pesing. Kalau bau pesing, bagaimana artis begitu banyak cantik dekat sama saya? Coba, nih, udah lama kerja nih, bau pesing nggak? Coba. Enak aja. Lagi Hotman kalau yang lagi di sekolah itu makanya keringat gara-gara kata narkoba. Ada tripping bang. Aduh. Keringat bang. Besoknya kayaknya dia ketemu sama kompor gas. Siapa tuh bang? Nggak tahu. Saya nggak mau tertarik bilang namanya. Siapa bang? Ini siapa bang? Ya tanya aja sendiri. Mulai lo. Gue udah tahu. Sudah berapa lama dia gagal menjatuhkan gue yang sangat supreni. 36 tahun bertarung dengan mafia dan konglomerat. Kalau cuma dia mah enteng itu laki-laki itu. Tapi kalaupun dilaporin, so what? I don't care. I fight for you. Saya lawan. Coba aja, gua nggak perlu laporin, saya lawan. Saya udah 36 tahun I'm in the battle. 30 tahun, laporin, saya lawan. Cuma saya bukan JP yang baru dikit-dikit, halo di upload di IG. Waktu pertama kali dikasih Pablo, mau berangkat diperiksa kasus ikan asin pertama, otaknya kan gua, oke? Ini saya, Farhat dengan Pablo, mau berangkat ke Polda Serapan. Ternyata itulah serapan terakhir. Gua laporan pidana saya sudah berjalan di pertengahan. Coming soon, Anda akan dengar berita. Bang. 1 bulan saya intip semua perbuatan daripada Farhat dan Andar di medsos, di semua medsos, di semua IG. Now time to boom,
Wait and see. Dia tidak pernah melihat Instagram saya. Dia katanya hanya dikirim video, tapi berani dia selama sebulan di Instagram dia mengatakan pengacara porno, kopi Jono porno. Kau akan dapat ganjaran hukumnya dari laporan polisi Ogut. Nggak ada itu, laporan ditolak. Kalau udah ada LP-nya itu udah tinggal lanjut. Itu berita lagi bohong lagi, berita lagi bohong. Mimpi kali ya dicabut. Tiap hari saya cukup capek, tiap hari saya ketemu KPI, ketemu Komnas Perempuan, terus ke Dewan Pers, Kominfo, dan nanti ke KPAI, terus ke Mabes Polri. Ya memang capek, tapi untuk kebenaran nggak apa-apa capek. Sampai kemana? Ke ujung langit pun capek. Tapi ini harga diri. Sudah 5 LP sudah bergabung sama saya. Saya nggak tahu hari. Terus satu lagi Leonardus lupa saya namanya, dari Kelapa Gading. Kemarin udah datang bawa LP. Cuma nggak tahu kok dia nggak bisa. Dia bilang ibu sibuk, jadi dia pulang lagi. Jadi kalau bisa berarti 6. Disitulah setiap orang sombong, setiap orang takabur, disitulah kehancuran dia. Lihatlah. Kalau dibilang kecewa, saya of course yes, I feel disappointed karena saya kehilangan pekerjaan. Ada 3 pekerjaan yang cukup besar bilang, karena kan orang kan nggak tahu. Klien kemarin salah satu bank besar akhirnya mundur untuk MC dan influencer karena dibilangnya Melanie Ricardo dilaporkan ke polisi, kan seolah kayak hal yang benar-benar melanggar hukum. Padahal coba deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling nggak bisa lebih terkontrol, gitu aja. Oh, saya nggak tahu sama sekali. Udah saya bilang, begitu kelar acara, saya masih tanya sama yang bersangkutan, Bu, are you okay? Saya masih bercandain, Bu, abis ini, wah ibu harus tensi dulu nih, Bu. Masih bercanda, masih ketawa, masih ajakin. Yuk, setelah saya bilang, Bu, sorry ya, apa yang kejadian. Bukan saya minta maaf ya, tapi I'm sorry for things happen like that. Karena kan ini tamu datang ke rumah kita. Ya dong, rumah saya dan rumah Bang Hotman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.